warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Astrid Rizky Farisha dari Stikes Mandala Waluya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia pada sistem penginderaan pada manusia. Yang pertama ada mata atau penglihatan, yang kedua ada telinga atau pendengaran, yang ketiga ada lidah atau pengecapan, yang keempat ada hidung atau penciuman, yang kelima ada kulit atau peraba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi lidah atau pengecap dan anatomi fisiologi hidung atau penciuman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi lidah atau fisiologi pengecapan. Lidah atau pengecapan. Fungsi lidah yaitu satu sebagai alat berbicara, yang kedua pengatur letak makanan saat mengunyah, yang ketiga membantu menelan, dan yang keempat sebagai reseptor rasa makanan. Reseptor di sini yaitu penerima rangsangan. Dalam tubuh kita terdapat 6 reseptor. Yang pertama fotoreseptor, yang kedua mekanoreseptor, yang ketiga termoreseptor, yang keempat osmoreseptor, dan yang kelima kemoreseptor, serta yang terakhir nosiseptor. Fotoreseptor sendiri terdapat pada retina mata, yang kedua ada mekanoreseptor terdapat pada kulit, yang ketiga ada termoreseptor juga terdapat pada kulit khususnya untuk merasakan suhu. Yang keempat ada osmoreseptor terdapat pada hipotalamus anterior, yang kelima ada kemoreseptor terdapat pada hidung dan lidah, dan yang terakhir ada nosiseptor terdapat pada beberapa organ dalam. Pada fisiologi pengecapan, reseptor yang digunakan yaitu kemoreseptor karena terdapat pada lidah dan hidung. Kemoreseptor dikemas dalam kumpulan sel yang disebut taste bud. Taste bud ini ada di mana saja, namun paling banyak ditemukan pada lidah dan hidung. Dari gustatory cell, supporting cell, basal cell, dan sel yang untuk menyalurkan ke otak yaitu sensory neuron. Yang berperan penting di sini yaitu gustatory cell. Gustatory cell ini adalah kemoreseptor yang memproses makanan yang masuk ke taste bud. Lalu ada supporting cell, berfungsi untuk regenerasi. Regenerasi di sini menumbuhkan kembali bagian tubuh-tubuh yang rusak atau lepas dari gustatory cell. Berbeda dengan reseptor-reseptor lain seperti di mata atau telinga, reseptor pada lidah itu diganti setiap 10 hari. Kemudian ada basal cell. Basal cell di sini berfungsi untuk regenerasi dari supporting cell. Pada bagian atas terdapat pori-pori, tempat masuknya substrat makanan yang disebut sebagai taste pore. Pada bagian taste pore terdapat rambut kecil yaitu gustatory microvilli. Cara anatomi taste bud pada lidah itu tersebar pada daerah-daerah tertentu. Nah, daerah-daerah ini disebut papila. Papila ada 3 jenis. Yang pertama papila falata yang paling besar, papila fungiformis yang mirip seperti jamur jika dilihat dari mikroskop. Terus yang ketiga ada papila filiformis, mirip dengan rambut kecil atau rambut halus. Substrat makanan yang kita makan akan masuk ke taste pore ini. Substrat makanan yang masuk ke taste pore disebut sebagai testen. Makanan yang kita makan bisa bermacam-macam, namun testen ini ternyata tidak sebanyak yang kita pikirkan. Jika berbicara tentang jenis testen, kita berbicara tentang 5 rasa primer. Yang pertama ada asin, kedua asam, ketiga manis, keempat pahit, dan kelima umami. Umami sendiri yaitu rasa protein, terutama yang dirangsang oleh glutamat. Glutamat ini terdapat pada MSG atau daging. Makanan-makanan yang kita makan hanya terdiri dari 5 rasa primer ini. Namun rasanya berbeda-beda karena kadarnya pun berbeda-beda. Lalu bagaimanakah rasa-rasa ini diterjemahkan ke otak kita sehingga kita memiliki sensasi rasa tertentu? Di sini saya akan menjelaskan ilustrasinya. Rasa yang masuk ke dalam sel akan berada pada villi atau rambut halus yang terdapat pada taste pore. Testen yang masuk ke dalam villi akan mengalami proses tertentu yang mana proses tertentu ini akhirnya akan mengakibatkan sel gustatory ini mengalami depolarisasi. Depolarisasi sendiri yaitu proses pemicu yang terjadi di sel neuron yang mengubah polarisasi atau proses itu. Adanya depolarisasi itu akan membuat kanal kalsium yang ada di permukaan membran sel terbuka.
Terbukanya kanal kalsium oleh kanal depolarisasi ini itu akan membuat kalsium itu berdifusi menuju ke dalam sel. Karena tingginya kadar kalsium dalam sel ini, kalsium ini nantinya akan memecahkan kantung-kantung neurotransmisi yang ada pada ujung-ujung sel. Sebenarnya neurotransmisi sudah dibuat, hanya saja masih di dalam kantong. Nah, ketika kalsium masuk, kantong ini akan pecah sehingga neurotransmisinya itu keluar. Perjalanan impuls dari lidah ke otak. Perjalanan impuls dari lidah ke otak ini dibantu oleh nervus sensori. Nervus sensori pada bagian lidah ada 3 jenis. Yang pertama, pada bagian 3/4 anteriornya itu nervus facialis. Pada bagian 1/3 diintervasi oleh nervus glossopharyngeal. Pada pangkal lidah diintervasi oleh nervus vagus. Ketiga nervus ini membawa informasi menuju ke bagian otak yang lebih tinggi. Pertama, nervus ini menuju medula oblongata, kemudian menuju ke talamus. Nah, sebagian dari nervus juga menuju ke limbik. Makanya ketika kita makan sesuatu, terkadang kita terbawa emosi. Lalu dari talamus menuju ke korteks area gustatory primer. Disinilah terjadi kesadaran akan rasa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hidung atau fisiologi penciuman. Fisiologi penciuman atau fisiologi hidung di sini memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai respirasi dan yang kedua sebagai sensorik. Anatomi fisiologi hidung sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hidung bagian luar dan yang kedua hidung bagian dalam. Yang pertama saya akan membahas tentang hidung bagian luar. Bentuk hidung bagian luar menyerupai piramid. Puncaknya dikenal sebagai tip atau apex. Dari tip membentang ke atas dan di belakang disebut dorsum nasi, yang kemudian bersatu dengan os frontale membentuk radix nasi. Yang kedua yaitu hidung bagian dalam, terdiri dari kavum nasi yang berbentuk terowongan yang menyerupai piramid, dipisahkan menjadi 2 bagian kiri dan kanan oleh septum nasi. Pintu depan dari kavum nasi disebut nares anterior. Kavum nasi berhubungan langsung ke belakang dengan nasopharynx melalui conae atau nares posterior. Kavum nasi itu terdiri dari dinding-dinding lateral, medial, atap, dan dasar kavum nasi. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.